Pernahkah kamu dibilang pemalas, cuma karena memilih rebahan di hari Minggu? Atau dianggap kurang ambisius karena tidak mau kerja lembur terus-terusan? Padahal, hidup santai itu bukan berarti malas. Justru, hidup santai adalah seni mengelola energi agar kita tetap produktif tanpa harus kehilangan diri sendiri. Di video ini, kita bakal bahas gimana caranya hidup santai tapi tetap berkarya, dan kenapa santai justru bisa jadi kunci hidup yang lebih bahagia. Yuk, simak selengkapnya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi pendapatmu di kolom komentar nanti. Pertama, kita harus bedakan dulu, apa sih bedanya hidup santai sama malas. Bayangin hidup santai itu seperti masak nasi di rice cooker. Ada prosesnya, butuh air, waktu, dan panas yang pas. Hasilnya, nasi matang yang enak dimakan. Kalau malas, itu seperti beras mentah yang dibiarkan di mangkuk, tidak ada proses, tidak ada hasil. Jadi, santai itu proses yang disengaja, sementara malas itu cuma stagnansi. Hidup santai itu tentang memilih kapan fokus dan kapan istirahat. Contoh, kamu kerja 4 jam penuh konsentrasi, lalu istirahat 1 jam nonton Netflix. Sementara malas itu ketika kamu menghindari tanggung jawab sama sekali. Contoh, nggak ngerjain deadline karena lebih milih scroll TikTok seharian. Jadi, santai itu ada strateginya, sementara malas itu cuma kabur dari kewajiban. Masalahnya, di masyarakat kita, seringkali dua hal ini dicampur aduk. Kamu dianggap kurang semangat kalau tidak ikut gila kerja. Padahal, hidup itu bukan lomba sprint, tapi maraton. Kalau lari terus tanpa istirahat, ya pasti kecapean. Kita sering terjebak sama mitos bahwa produktif berarti sibuk 24 jam non-stop. Padahal, menurut penelitian dari Stanford, kerja lebih dari 50 jam seminggu, justru bikin produktivitas turun drastis. Otak kita itu seperti baterai HP, kalau dipakai terus, pasti lowbat. Ngejar produktivitas 24 jam per minggu itu seperti ngebutin mobil balap di jalan tol lurus. Awalnya kenceng, tapi lama-lama mesinnya overheat. Mobil yang bagus aja butuh pit stop buat ganti ban dan isi bensin. Nah, kita juga perlu pit stop buat istirahat. Kalau tidak, ya jadi seperti mesin yang overheat, tidak ada tenaga. Contoh nyata, budaya hustle culture dipuji kalau bilang, saya tidur cuma 4 jam seminggu. Tapi, apa hasil kerjanya bagus? Belum tentu. Atau multitasking, bangga bisa ngerjain 5 tugas sekaligus, ujung-ujungnya semuanya berantakan. Hidup santai itu tentang efisiensi, bukan sekadar sibuk. Seperti kata Einstein, bukan bahwa saya pintar, tapi saya lebih lama bermain dengan masalah. Artinya, istirahat dan pikiran yang jernih justru membantu kita menemukan solusi kreatif. Data WHO bilang, 1 dari 4 orang di dunia pernah mengalami gangguan mental. Salah satu penyebabnya adalah tekanan untuk terus produktif. Jadi, hidup santai bukan cuma buat senang-senang, tapi juga proteksi diri. Otak kita itu seperti smartphone. Kalau dibuka 20 aplikasi sekaligus, pasti nge-lag. Makanya, perlu force close aplikasi yang tidak penting. Istirahat itu seperti restart buat otak, biar fresh lagi. Coba bayangin, HP aja butuh di-charge tiap hari, masa kita enggak? Istirahat sama dengan recovery, olahragawan aja butuh istirahat supaya ototnya tidak cedera. Otak kita juga butuh. Kreativitas butuh ruang, kapan terakhir kali ide brilian muncul pas lagi dikejar deadline? Pasti tidak ada, justru biasanya ide datang pas lagi mandi atau jalan-jalan. Bayangin hidup itu seperti tanah pertanian, kalau ditanami terus tanpa diberi waktu istirahat, tanahnya jadi tandus. Sama seperti kita, kalau dipaksa kerja terus, hasilnya malah tidak optimal.
Nah, gimana caranya agar kita bisa santai tanpa jadi pemalas? Ini tipsnya. Pertama, prioritaskan, jangan multitask. Pilih 2-3 tugas penting per hari. Selesaikan satu per satu. Seperti makan nasi, tidak mungkin kamu lahap 5 sendok sekaligus. Kedua, jadwal santai wajib. Blok waktu khusus buat istirahat. Contoh, setiap jam 12-13 siang, no laptop, no meeting. Ini waktu suci buat makan atau nonton drakor. Ketiga, quality over quantity. Kerja 4 jam dengan fokus 100% lebih baik daripada 8 jam setengah hati. Pakai teknik Pomodoro, 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Keempat, bikin batasan. Kasih tahu teman kantor, saya off jam 6 sore, kalau ada hal penting, chat besok pagi aja. Kalau tidak, kamu bakal jadi yes man yang gampang dieksploitasi. Kelima, mindfulness sederhana. Tarik napas 5 detik, tahan 3 detik, buang 7 detik. Ulangi 3 kali. Ini trik buat riset pikiran dalam 1 menit. Jangan salah, banyak orang sukses yang justru punya gaya hidup santai. Bill Gates punya Think Week, seminggu mengisolasi diri cuma untuk baca dan refleksi. J.K. Rowling nulis Harry Potter sambil minum kopi di kafe favorit, nggak paksa diri kerja 18 jam per hari. Mereka paham, ide brilian tidak bisa dipaksakan. Justru dengan memberi ruang untuk istirahat, kreativitas muncul alami. Orang sukses itu seperti petani pintar. Mereka tahu kapan harus nanam, kapan harus biarin tanahnya istirahat. Kalau tanahnya dipaksa tanam terus, ya hasilnya cuma rumput liar. Tapi kalau dikasih jeda, bisa tumbuh pohon mangga yang manis. Tapi, jangan sampai kebanyakan santai, nanti jadi bumerang. Ini tanda kamu sudah kelewatan. Pertama, tidak ada target, hidup hanya mengalir tanpa tujuan. Kedua, mengabaikan tanggung jawab, tagihan numpuk, malah dibiarin. Ketiga, merugikan orang lain, contoh, tidak datang meeting penting karena malas. Kalau begini, itu bukan hidup santai lagi, tapi sabotase diri. Santai jadi malas itu seperti pakai jangkar di perahu. Jangkar itu penting buat berhenti sebentar, tapi kalau terus diseret pas lagi berlayar, perahunya lambat, dan bahan bakar jadi boros. Jadi, istirahat itu boleh, tapi jangan sampai jadi beban. Angkat jangkarnya kalau sudah waktunya maju lagi. Ingat, santai itu pilihan sadar, bukan pelarian. Hidup itu seperti pendulum jam kuno. Kalau terlalu ke kiri atau santai berlebihan, jamnya berhenti. Kalau terlalu ke kanan atau terlalu sibuk, pendulumnya patah. Kuncinya ada di keseimbangan. Santai bukan buat lari dari tanggung jawab, tapi buat pastikan kita tetap bisa bergerak harmonis, tanpa patah hati atau patah semangat. Jadi, hidup santai itu bukan tentang nggak ngapa-ngapain, tapi tentang menghargai diri sendiri. Kamu boleh istirahat tanpa merasa bersalah, boleh bilang tidak tanpa takut dianggap lemah. Karena hidup yang seimbang itu kunci kebahagiaan jangka panjang. Seperti kata filsuf Yunani kuno, segala sesuatu yang berlebihan adalah buruk. Jadi, yuk mulai hari ini, coba cari ritme kerjamu sendiri. Santai itu boleh, asal tetap ada aksi. Kalau kamu setuju dengan video ini, tulis di komentar, saya berhak hidup santai. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan konten terbaru lainnya dan sampai jumpa di video berikutnya.